atas kertas. Penggunaan UU TPKS itu masih minim ya untuk digunakan dalam laporan kasus. Sepertinya memang polisi masih enggan untuk menggunakan UU TPKS sebagai dasar untuk membuat laporan seperti itu. Kalau pertanyaannya itu sudah berjalan maksimal atau belum, saya bisa katakan itu belum optimal. Mengapa? Karena ternyata kendalanya adalah untuk menegakkan aturan. Ternyata dari APH ini juga belum satu frame bagi yang belum memahami, ternyata dia masih menggunakan KUHP. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengamanatkan 7 aturan turunan alias aturan pelaksanaan yang harus dibuat pemerintah. Namun, 2 tahun usai terbentuknya Undang-Undang TPKS, baru 3 aturan pelaksanaan yang dibuat. Itu bukan satu kendala untuk kita menggunakan Undang-Undang TPKS itu untuk memproses kasus KS ya. Jadi kita sambil melengkapi itu semua, tetap bisa digunakan Undang-Undang TPKS. Tak hanya pencegahan, pemulihan korban kekerasan seksual juga harus jadi prioritas. Pemulihan luka bagi para korban pun bukan proses yang singkat. Ada kasus lain oleh teman-teman di daerah, itu bahkan ada yang sampai 4 tahun. Mereka harus mendapatkan penanganan dari profesional psikiater. Negara tak boleh abai. Genderang perang melawan kekerasan seksual harus terus ditabuh. Penegakan aturan dan penanganan yang berpihak pada korban harus jadi komitmen memutus mata rantai kekerasan seksual. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa sangat kondusif. Gedung ini baru sampai sementara yang di disasar oleh depan pengunjuk rasa ini adalah kantor DPR Senayan. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh Sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR. Demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking News Kompas TV. Diduga akibat korsleting, rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk terbakar. Polisi akhirnya mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Tank dan helikopter dikerahkan. Halo saudara, apa kabar? Kilas Kompas kembali menjumpai Anda di Kompas TV. 3 informasi utama tadi dan sejumlah informasi lainnya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dian Selitonga, inilah Kilas Kompas selengkapnya. Kita awali Kilas Kompas dengan informasi sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa malam ludas terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Izin Bang Apit, Jaya 65 ya. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan rumah yang berada di Jalan Pahlawan Komarudin Cakung, Jakarta Timur pada Selasa malam. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk sempat membuat panik warga sekitar. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kalau api udah keluar dari jendela.
Izin Bang terbakar rumah tinggal 2 lantai. Dugaan sementara adalah arus pendek. Di lantai atas kosong, tidak ada penghuninya. Jadi ada bapak-bapak di bawah tadi, dia berusaha untuk naik, namun karena tidak bisa melihat, ditarik oleh Pak RT untuk tidak melakukan kegiatan untuk pemadaman. Informasi lain, sebuah mobil di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diamuk massa usai menabrak 3 pengendara motor. Sementara korban luka dibawa ke rumah sakit. Inilah saudara video saat sebuah mobil menabrak salah satu pengendara motor di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sopir mobil yang panik kemudian menabrak pengendara motor lain yang ada di depannya. Warga yang kesal langsung merusak mobil. Pelaku sempat diamuk massa sebelum akhirnya diamankan petugas.